Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Alputri dengan nomor induk mahasiswa 205710007. Di sini saya berasal dari kelompok 4 dengan dosen pengampu Ibu Tika Meldina MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konstitusi negara. Yang pertama yaitu mengenai konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi tentang aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan menurut arti luas, konstitusi adalah peraturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Itu fungsi dari konstitusi. Apa saja fungsi dari konstitusi? Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusi nasionalisme. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Tiga, konstitusi memiliki fungsi lain, yaitu yang pertama, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan pada tahap berikutnya. Yang ketiga, dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung. Selanjutnya, kita masuk ke perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bangsa dan bernegara, konstitusi memiliki beberapa peran penting. Yang diantaranya, yang pertama, menetapkan tujuan berdirinya bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi identitas atau jati diri seluruh bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjadi sumber hukum dan hukum tertinggi dalam sistem hukum. Yang keempat, mengatur aspek mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam aspek administrasi pemerintahan. Selanjutnya, kita masuk ke sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus atau man is a wolf to his fellow man. Artinya, yang kuat mengalahkan yang lemah, lalu timbullah pandangan bellum omnium contras omes, yang dimana perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat suatu perjanjian antara sesama manusia, yang dikenal dengan istilah Pactum Unionis. Selanjutnya timbullah perjanjian rakyat yang menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah Pactum Subjectionis. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan pada tahun 1951, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut dengan kontrak sosial, yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares, yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawan atau kumpulan atau orang terpenting dan menonjol di antara orang-orang yang derajatnya sama. Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster Leviathan. Pemikiran Hobbes ini tidak lepas dari pengaruh kondisi pada zamannya, sehingga ia cenderung membela monarki absolut atau kerajaan mutlak dengan konsep divine right. Kuasa di bumi merupakan pilihan Tuhan, sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja yang disebut dengan raja-raja tiran. Dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi, mereka berkuasa sewenang-wenangnya dan menindas para rakyat. Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau yang dikenal dengan konstitusi nasionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya, dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Sebenarnya sudah muncul sebelum Louis XVI dihukum di guillotine. Diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar dapat membatasi kekuasaan pemerintahan dan penguasa negara.
Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia sebagaimana terumus dalam dokumen-dokumen di atas berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang yang bernama Naoki Kobayashi mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, Undang-Undang Dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Konstitusi ini diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi ini diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara, dan pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satunya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan sebagaimana kekuasaan dibagi dalam beberapa lembaga kenegaraan. Misalnya, antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi ini menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri dengan satu sama lain, serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam bernegara. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Adapun hal-hal yang dimuat dalam undang-undang dasar, di antaranya yang pertama mengenai organisasi negara. Yang kedua, mengenai hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, mengenai prosedur mengubah undang-undang dasar. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar tersebut. Dan yang terakhir, yaitu memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.